Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul untuk saling bersilaturahmi pada kesempatan kali ini, walaupun melalui platform digital. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya segala perbuatan mulia. Doa juga kami panjatkan untuk seluruh pejuang-pejuang COVID-19. Semoga mereka semua selalu diberi kekuatan dan ketabahan sehingga bisa pulih dan meraih kesembuhan. Perkenalkan, saya Sita Dharmasari dari Lazuardi Haura Lampung, saat ini sebagai Direktur Sekolah dan Guru. Dan saya Febri Andrini Kumala atau biasa dipanggil Teacher Andri. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Direktur di Lazuardi Al-Falah Klaten, sekaligus juga menjadi seorang guru. Kami berdua mengucapkan selamat datang di seri diskusi menuju pendidikan yang seutuhnya. Akan ada 7 video diskusi yang nanti akan kami sampaikan yang berfokus pada bagaimana kita, baik orang tua dan guru, bisa memberikan pendidikan yang seutuhnya untuk anak-anak kita dan mempersiapkan mereka untuk masa depannya. Merdeka Belajar telah menjadi kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Kebijakan ini disambut dengan gembira oleh insan pendidikan dan juga mendapatkan banyak pertanyaan tentang bagaimana sekolah akan bersikap dan bersiap dengan kebijakan ini. Nah, dalam video yang pertama ini kami akan membawakan topik mendidik anak menjadi versi terbaiknya. 3 fokus diskusi kita, yaitu yang pertama, sudahkah sekolah membuat anak sebagai fokus kurikulum? Kedua, bagaimana implikasinya pada kompetensi guru? Dan ketiga, bagaimana kolaborasi guru dan orang tua berfokus pada kebutuhan belajar anak. Sebelum itu, mari kita saksikan dulu sebuah cuplikan video berikut ini. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. 2 anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan menghamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan, dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam, yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros, karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali. Jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit.
Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau pertanian tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi, walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, gitu, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya. Tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu, pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga, pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi, itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada dua kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu, menurut bahasa Ki Hajar, itu ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan. Dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga, menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid, murid, murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak.
Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Nah, setelah kita menonton video tadi, Bu Sita nih yang sudah menjalankan sekolah Lazuardi Haura selama 15 tahun. Menurut Ibu, sudahkah sekolah-sekolah ini membuat anak sebagai fokus dari kurikulum, dan terutama jika kita melihat bagaimana di Lazuardi? Ya, awalnya saya tuh mencari sekolah untuk anak saya, Bu Andri. Saya mencarinya di beberapa kota, berkunjung ke beberapa sekolah. Alhamdulillah, saya bertemu dengan Lazuardi. Dan dengan dukungan dan kepercayaan dari Lazuardi, akhirnya Lazuardi hadir di Lampung. Yang menjadi kesan dan perhatian pertama saya adalah bagaimana Lazuardi memberikan perhatian pada setiap potensi siswa. Bukankah itu yang semua orang tua harapkan ya? Anaknya menjadi versi terbaik dan sekolah memiliki kepercayaan yang tinggi pada setiap siswa. Seminar yang pertama kali kami adakan tahun 2005 adalah tentang multiple intelligences yang menjadi salah satu paradigma dalam kurikulum Lazuardi dan terus menjadi perhatian sampai sekarang. Visi Lazuardi, ya kalau kita lihat di visi Lazuardi adalah mewujudkan masyarakat berbudaya luhur, berlandaskan kebajikan, ulas asih dan kebahagiaan spiritual. Nah, masyarakat yang berbudaya luhur itu tentunya dimulai dari masing-masing individu. Karenanya kami percaya bahwa sebagai individu yang beragam, yang hidup dalam masyarakat yang penuh keberagaman juga, pendidikan harusnya memberikan tuntutan pada peran keduanya untuk menghargai perbedaan, keragaman, dan keunikan. Sehingga kemudian misi Lazuardi adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi setiap individu dalam menciptakan perbaikan kehidupan. Karena pendidikan dimulai dari individu dan individu yang menjadi perhatian utama adalah siswa, siswa haruslah yang menjadi pusat dari pembelajaran atau kita biasanya kenal sebagai student center approach ya. Masa depan mereka adalah milik mereka yang akan menjalaninya, anak-anak. Apa yang kita ajarkan sekarang bisa kadaluarsa di kehidupan mereka nanti dan itu sudah kita lihat ya Bu Andri ya. Apalagi sekarang nih, ternyata begitu cepat. Kita bahkan belum tahu kemajuan apa yang ada di zaman mereka. Bisa saja kita mengajarkan ilmu pengetahuan yang nanti tidak relevan lagi. Nah, sejalan dengan apa yang 15 tahun lalu sudah dimulai oleh Lazuardi Haura atau 20 tahun yang dimulai oleh Lazuardi, nilai Ki Hajar Dewantoro yang saat ini menjadi nilai filosofi Merdeka Belajar untuk pendidikan Indonesia, itu adalah pendidikan haruslah berpihak kepada siswa. Maka pembelajaran haruslah berfokus pada siswa. Bahkan siswa itu baik kurikulumnya, strategi maupun pendekatannya di sekolah juga harus berpihak kepada siswa. Nah, pada pelaksanaannya seperti di sekolah Lazuardi, sekolah menerima siswa tanpa tes ujian adalah mengakui bahwa manusia diciptakan dengan bagian kehidupan biologis yang memiliki kecerdasan majemuk dan bagian intelligible yang dapat diasah, yaitu kalau yang menurut Ki Hajar Dewantoro, cipta, rasa, karsa, dan raga. Nah, sekolah terbaik kita yakin adalah sekolah yang tidak diukur dengan seberapa tinggi nilai siswa yang diterima. Tetapi sekolah terbaik adalah sekolah dengan proses terbaik yang dilakukan sekolah untuk siswanya. Karena itu, kurikulum terbaik adalah kurikulum yang dapat menjadikan setiap siswa menemukan versi terbaik dari dirinya. Gitu Bu Andri. Perjalanan panjang ya, 15 tahun. Benar-benar Bu. Kalau saya mungkin hampir sama mungkin ya seperti yang Ibu tadi sampaikan. Kalau saya pada awalnya mungkin saya akan coba dari sisi yang berbeda. Samanya adalah saya memang mencari sekolah untuk anak saya pada saat itu. Jadi saya mengenal Lazuardi Al-Falah itu sebagai orang tua. Dan betul saat penerimaan siswa seperti yang Ibu tadi sampaikan, di Lazuardi tidak ada tes penerimaan ujian, tetapi ada proses observasi. Nah, terhadap calon murid. Saya melihat prosesnya bukan hanya sekedar dites potensi akademik ya, tapi ada wawancara yang melibatkan anak
dan dia ditanya apa saja kegemarannya, terus kemudian sudah bisa apa aja setiap hari di rumah, kegiatannya seperti apa, bagaimana kepribadiannya, dan kemudian ada juga tes psikologi serta wawancara dengan orang tua. Nah, jadi saya dari sisi orang tua, saya sudah melihat sebenarnya bahwa Lazuardi itu sudah punya mekanisme yang jelas untuk mengetahui tentang profil anak sebelum ia masuk sekolah. Nah, kemudian setelah itu saya masuk ke Lazuardi sebagai seorang pendidik. Nah, di sini saat saya menjadi orang tua atau guru, itu saya selalu teringat sebuah puisi Bu Sita dari Anakmu Bukanlah Milikmu dari Khalil Gibran ya. Boleh dong dikutip dong. Nah, kalau dikutip saya kutipannya yang ini Bu, yang selalu melekat di saya itu yang ini. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka menjadi sepertimu. Nah, itu. Jadi inilah yang akhirnya mendorong saya terutama untuk menyelami benar-benar anak-anak saya, baik anak kandung saya maupun anak-anak murid saya, sehingga saya benar-benar bisa mengembangkan mereka, mendidik mereka menjadi versi terbaiknya, bukan versi saya ataupun versi yang diinginkan oleh lingkungan. Tapi istilahnya kita tahu kita memang mempunyai sebuah standar karakter gitu ya yang diharapkan oleh sosial dari sekitar, tapi dia juga bisa mengembangkan apa yang menjadi potensinya gitu. Kemudian saya juga semakin paham bahwa misi Lazuardi untuk menggali dan mengembangkan potensi setiap murid untuk memperbaiki kehidupan. Nah, ini yang perlu mungkin kita garis bawahi adalah di Lazuardi itu dipentingkan sekali bahwa apa yang kita pelajari, yang kita berikan ke murid-murid itu bisa membawa mereka untuk memperbaiki kehidupannya. Nah, di Lazuardi punya berbagai unit aktivitas. Ada art, musik, olahraga, TED-Ed, dan lainnya yang akhirnya memfasilitasi murid untuk bisa berkarya. Dalam mengembangkan pembelajaran, saya juga sekali lagi selalu melihat hasil observasi dari siswa pada saat mereka awal masuk. Kemudian saya banyak berdialog dan melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda pada saat mengajar, sampai saya paham dengan cara apa seorang murid itu bisa merespon pembelajaran yang saya berikan. Nah, intinya seperti itu sih, Bu. Ya, kebayang ya Bu Andri jadi guru. Setelah dari orang tua jadi guru itu kayak penghayatannya itu lengkap jadinya ya. Nah, kalau menurut Bu Andri dengan kurikulum kita yang berfokus pada anak, bagaimana implikasinya itu pada kompetensi guru? Nah, ini Bu, jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau mungkin ya, kalau lihat perjalanan saya sebagai guru sebelum saya masuk ke Lazuardi, saya memang menjadi guru tapi lebih ke guru non formal. Nah, di situ saya melihat bahwa implikasinya kalau kita memiliki suatu persepsi bahwa setiap anak versi terbaiknya gitu ya, berarti kita harus mengakui juga bahwa setiap anak itu punya kebutuhan belajar yang berbeda. Berarti setiap guru harus memiliki kompetensi untuk menyajikan diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, ini tuh yang sebenarnya kalau dibilang itu sebenarnya merepotkan, Bu. Karena apa? Iya kan? Karena paling mudah itu menyajikan sesuatu yang one for all gitu. Satu semuanya. Itu kan lebih enak. Gitu. Guru pastinya lebih praktis ya. Buat satu desain pembelajaran untuk satu kelas gitu. Nah, benar. Tapi karena fokus kita adalah untuk mengembangkan setiap pribadi gitu ya. Jadi guru itu akhirnya dituntut, saya bilang ini akhirnya dituntut ya. Dituntut untuk melihat, menggali dan mengembangkan. Jadi potensi anak itu sebenarnya seperti apa? Kayak misal saya di Lazuardi Al-Falah di Depok pada awalnya mengajar matematika. Saya nggak bisa hanya bilang bahwa oh anak ini pintar mengerjakan soal matematika, misal seperti itu. Tapi saya harus juga bisa melihat, misal saya memberikan angka 80, itu sebenarnya apa artinya, gitu. 80 ini dia bisa apa? Nah, itu yang benar-benar saya harus
gali dan kembangkan lebih lanjut. Ya, Nah, di Lazuardi itu kan kita punya tagline ya, Bu, mendidik anak sesuai zamannya. Nah, ya, jadi kompetensi guru, kalau tadi Ibu tanya tentang kompetensi guru ya. Jadi selain ya, kita bisa melihat, menggali dan mengembangkan potensi, itu berarti kita juga harus sadar diri gitu loh. Sadar diri itu betul. maksudnya, oh ternyata si anak itu suka main game misal gitu ya. Mm-mm. Mau nggak mau saya harus bisa gitu untuk bisa mengembangkan sebuah pembelajaran berbasis game atau gamifikasi, misal seperti Ya, itu. Nah, itu sesuatu yang out of my comfort zone, jujur ya, gitu. Karena saya bukan seseorang yang bisa punya pemikiran seperti itu. Apalagi dari sisi usia saya dan Bu Sita ya, berarti kita bukan digital native kan gitu. Jadi itu juga yang istilahnya melihat generasi alfa. Sekarang kita tuh sudah ngajarnya bukan generasi Z lagi loh Bu Sita. Kita tuh ya, sudah ngajarnya sudah generasi alfa. Nah, generasi alfa ini lahir di zaman multi layar gitu ya. Guru Mm-mm. harus cepat beradaptasi untuk mengintegrasikan teknologi. Kenapa? Karena mereka terstimulasi dengan teknologi sejak lahir gitu. Ya, Jadi kita bukan lagi memakai teknologi untuk gagah-gagahan untuk dipamerkan, enggak ya, gitu. Tapi memang sudah jadi kebutuhan belajar ya, murid-murid kita. Nah, kalau saya kembalikan lagi nih ke Bu Sita, kan Bu oke. Sita sebagai pendamping guru penggerak ya. Menurut Ibu Mm-mm. sendiri nih, bagaimana sih seorang guru itu harus berubah untuk mengembangkan kompetensinya karena tuntutan mengajar yang sesuai dengan profil anak? Ya, sangat senang sekali Bu Andri, saya bisa bertemu dengan teman-teman penggiat pendidikan dan guru dari seluruh Nusantara ya dalam program ini. Bila selama ini kita merasa bergerak sendiri, kini saatnya kita bergerak bersama untuk pendidikan anak-anak Indonesia dan kemajuan bangsa. Ya, saya juga ditempatkan itu untuk mendampingi guru-guru di luar kota Bandar Lampung, di mana saya dan sekolah berada itu jauh, dan waktu itu saya diberitahu bahwa itu mungkin daerah paling jauh dari pendampingan. Namun setelah saya sampai di sana ternyata sangat luar biasa antusiasnya, kemudian semangatnya, dan saya emang merasa ini sudah tidak jauh lagi gitu loh, karena ya tadi itu ya karena kita melihat guru-guru tuh bergerak bersama gitu. Eh, ada ada banyak sekali pertanyaan, dan ini menjadi modul awal juga di guru penggerak. Kalau selama ini kita mengenal seperti tadi saya sampaikan ya, student centered approach, pendekatan yang berpusat pada anak-anak, dalam nilai KHD yang disampaikan pertama kali dalam modul pertama itu adalah menghamba pada anak. Jadi bukan Hmm, hanya berpihak saja, tapi menghamba pada anak. Itu yang hmm, menjadi nilai pertama pada modul guru penggerak. Bagaimana guru kemudian diajak untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak-anak. Bagaimana eh, memberikan kesadaran kepada guru bahwa guru itu seperti petani dengan banyak bibit, dengan bermacam-macam keunggulannya, dan tugas kita sebagai guru dan orang tua adalah mendukungnya. Jadi sekolah adalah tentang pendidikan, dan pendidikan adalah tentang manusia. Dan individu pertama adalah siswa, individu kedua adalah guru. Mengingat apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang menjadi moto Lazuardi tadi, bahwa didiklah anakmu untuk suatu zaman yang bukan zamanmu, berarti menempatkan guru itu bukan sebagai sumber ilmu dan orang yang serba tahu. Karena memang diingatkan sekali bahwa didiklah anakmu untuk suatu zaman yang bukan zamanmu. Jadi seperti kayak Khalil Gibran juga, bahwa anakmu itu bukan milikmu ya. Jadi dia punya zamannya. Sehingga guru adalah sebagai fasilitator, penghantar dan penghubung ilmu pengetahuan dan keterampilan dan teknologi pada kehidupan nyata. Itu sebagaimana among siswa dari Ki Hajar Dewantara. Untuk itu guru memang harus terus-menerus bergerak, dan itu berarti juga bahwa guru harus berusaha lebih banyak dari siswa. Jadi bukan guru menuntut siswa ya, tapi guru yang harus berusaha lebih banyak dari siswa agar pembelajaran siswa dapat dilaksanakan dengan baik. Guru tentunya tadi ya Bu, harus terus belajar sebelum mengajar. Menurut saya sih memang guru harus membuktikan dirinya layak menjadi guru bagi siswanya. Itu adalah tantangan kita setiap hari.
Apalagi tadi ya Bu, dengan diferensiasi itu gimana kita belajar setiap tahunnya di kelas kita siswa baru lagi gitu. Ya, betul. Ya. Dan sebenarnya dengan ini sih Bu, jadi kan kalau tadi dilihat ya, kita kan sekarang pembelajaran jarak jauh. Kalau saya tuh selalu menyampaikan itu, kita itu sekarang misal nih, kita punya 50 murid misal seperti itu. Itu bukan berarti kita punya 1 atau 2 kelas, tapi itu kita punya 50 kelas gitu. Kenapa? Karena setiap murid itu punya kondisi sendiri-sendiri di rumahnya gitu kan. Ada yang istilahnya hal-hal yang di luar dari apa yang kita bisa berikan gitu. Jadi kayak misal ada satu yang mungkin didukung oleh orang tua dengan perangkat yang bagus, misal seperti itu. Ada juga mungkin yang belum, dan itu pun juga harus menjadi perhatian kita gitu. Jadi ini yang juga sekaligus tadi penting bahwa guru itu harus bisa menyiasati sebuah pemberian tadi kalau Ibu tadi bilang, apakah memang murid kita belajar. Nah, kalau murid kita belajar, berarti ya itu tadi harus memperhatikan kondisi-kondisi dari murid itu, gitu ya Bu ya. Iya, betul. Dan kembali lagi nih Bu, dari cerita saya tadi ya, di pengalaman mendampingi itu. Jadi senang sekali akhirnya bahwa praktek pembelajaran di Lazuardi yang sudah kita lakukan, yang membebaskan anak belajar sesuai dengan tempat yang mereka suka, cara yang mereka senangi, baik itu di luar maupun dalam kelas, kemudian memberikan diferensiasi dalam pembelajaran dan meniadakan ranking yang mungkin beberapa Ayah dan Bunda masih bertanya kenapa ya harus ditiadakan, jadi harus gimana ngelihat prestasi anaknya. Namun sekarang dengan kesadaran yang sama, semua guru Indonesia akan bergerak untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi kita bukan sesuatu yang wah kok beda ya gitu. Dan itu kan harus menjadi kompetensi dari guru Indonesia sekarang. Sekarang semuanya harus begitu gitu. Dan dalam program guru penggerak itu guru-guru dipersiapkan untuk membuat kompetensi guru yang baru, guru profesional yang harus terus melakukan peningkatan kemampuan guru, tidak boleh berhenti. Bagaimana guru dapat membangun kemampuan dan menumbuhkan karakter siswa dengan profil pelajar Pancasila. Nah itu sama seperti yang sudah kita lakukan ya Bu Andri dengan Lazuardi Student Profile ya. Kita memprofile siswa bagaimana mencapai visi dan misi gitu. Bagaimana mereka dapat menampilkan versi terbaiknya gitu. Ya, betul. Nah ini kalau Bu Andri ini jagonya, bagaimana juga guru harus terus belajar dengan kemajuan teknologi nih. Udah nggak ada lagi istilahnya ini buat yang muda-muda aja deh gitu, sudah nggak ada lagi seperti itu gitu. Dan saya juga melihat kadang pun yang guru-guru yang masih muda belum tentu punya eagerness atau keinginan kuat untuk bisa belajar seperti itu. Nah ini mungkin yang perlu disadari juga mungkin oleh teman-teman pendidik di seluruh Indonesia, bahwa yang dipentingkan itu bukan masalah saya mempelajari A, memang betul teknologi A ini dibutuhkan untuk anak murid saya gitu. Jadi waktu itu kita sedang berusaha untuk saya kepingin punya pemikiran, kayaknya kita asik nih kalau kita buat project aplikasi misalnya gitu. Membuat aplikasi, pakai apa? Pakai misal yang sederhana aja, pakai Google Sheet misal seperti itu. Ayo kita akhirnya sama-sama belajar bareng. Nah itu, jadi guru-guru kalaupun belum pernah melakukan sesuatu, jangan sampai terus berpikir saya nggak akan melakukan itu. Gitu. Jadi akan lebih penting untuk kita sampaikan ke murid-murid kita, yuk kita belajar sama-sama yuk. Dan akhirnya mereka jadi lebih respect ya ke kita. Mereka jadi lebih ternyata teacher Andri juga sama-sama belajar, aku juga belajar, dan mereka justru biasanya lebih interest mengajarkan kita. Ini loh teacher, memang anak-anak itu senang banget kalau teacher aku tahu sesuatu yang baru dan kita tuh kelihatannya kelihatan gitu ya. Oh iya gitu. Iya, gitu. Benar. Jadi kalau menurut saya ini sudah sekarang itu semua sudah ada di internet gitu kan. Jadi nanti itu kita benar-benar untuk masalah kompetensi guru berkaitan dengan profil atau apa yang murid
istilahnya murid kita, itu berarti benar-benar kita harus pahami dan kita memberikan pembelajaran sesuai apa yang dia butuhkan, bukan karena Ya, kita yang bisa gitu. Kadang ya, betul. seringkali itu yang menghambat gitu teman-teman. Dan juga misal begini, eee, kalau misalnya dibilang berkaitan dengan teknologi, eee mereka selalu melihatnya kan kalau, ngelihat ke kita misal, "Oh jelas di sekolahnya yang A misal, komputernya bagus-bagus," misal gitu. Eee, Kalau menurut saya sekarang ini komputer bagus-bagus di sekolah tuh nggak ada gunanya lagi Bu Sita, Iya. karena semua pada di rumah. Iya, betul, betul. Malah kadang komputer bagus di Jadi sekolah juga udah iya, harus betul. update-update-nya kalah sama yang dipegang anak-anak gitu. Nah, gitu. Jadi akhirnya, kita akhirnya berfokus pada, oke, apa yang what do you have, apa yang kamu punya di rumah, terus kemudian kita mengembangkan pembelajaran dari situ. Sehingga akhirnya dan ini juga, yang sedang kita bangun terutama di, Klaten ya, Bu Sita, itu Iya, kan tidak semua anak punya gawai yang, sama, tidak semua punya gawai yang, terkini lah istilahnya gitu. Nah ini justru akhirnya bisa membuat kolaborasi yang baik, bagaimana, "Oh saya ternyata nggak bisa aplikasi ini di HP aku," gitu. Gimana caranya saya tetap bisa bikin, dengan kolaborasi dengan teman gitu ya. Nah itu jadi mereka setting up meeting, "Oh aku pengen masukkan ini, iya, bisa nggak tolong masukkan ini?" Nah kayak gitu. Itu sesuatu yang mungkin justru lebih bisa membuat sebuah kolaborasi yang baik. Nah, kompetensi guru itu harus bisa membuat ini terjadi, itu. Dan betul. itu yang jujur memang takes time, takes effort. Nah, tapi kita harus lakukan. Itu sih, Bu. Iya, sangat challenging ya, Sangat menantang. sangat challenging, menantang sekali. Tadi sudah membahas ya, Bu, ya, Pak, di awal anak itu sebagai fokus kurikulum, kemudian kompetensi Iya, gitu ya, kompetensi guru, berkaitan dengan, anak sebagai fokus kurikulum tadi. Nah, kalau, saya bertanya ini kepada Bu Sita, bagaimana seharusnya kolaborasi antara guru dan orang tua yang harus dijalin untuk mendukung supaya Eee, kita bisa mendidik murid-murid kita menjadi versi terbaiknya ini. iya. Seperti yang Bu Andri ceritakan tentang perjalanan Bu Andri sampai di Lazuardi dari orang tua ya, kemudian menjadi guru. Nah, itu saya yakin, karena bermula dari kolaborasi orang tua dan guru yang baik, ya kan? Di Benar awal benar. penerimaan siswa, tadi ya, interview Mhm. bersama orang tua ya. Nah, itu adalah Mhm diskusi mhm. tentang apakah sekolah dan orang tua akan berjalan bersama dalam satu visi. Mhm Karena mhm. untuk melahirkan siswa, versi terbaiknya kita harus berjalan bersama, di Ya, mana betul ini setuju. yang akan menjadi penentu. Kalau di PSB ini penentu keputusan tentang apakah Ananda diterima di sekolah Lazuardi. Karena Mmm. kami yakin bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang baik tanpa membeda-bedakan. Dan kunci keberhasilan pendidikan itu untuk dapat berjalan dengan baik adalah kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Sehingga banyak program dan kegiatan Lazuardi yang dilakukan bersama orang tua atau menggunakan orang tua dan diselenggarakan untuk orang tua. Nah, juga ada progress report yang kita sampaikan ke orang tua itu juga suatu kolaborasi ya. Itu setiap minggunya juga ada yang midterm report juga ada kan ya. Kemudian setiap akhir semester. Nah, juga konsultasi bersama orang tua yang menjadi pertemuan terjadwal yang dilakukan. Semua karena sekolah adalah rumah. Rumah adalah sekolah. Guru juga orang tua dan orang tua juga guru. Dibutuhkan kita semua bersama untuk memberikan dukungan terbaiknya pada Ananda. Dengan melihat hubungan yang baik antara orang tua dan guru, anak-anak akan belajar bagaimana membangun hubungan yang baik dengan orang di sekitarnya juga. Jadi kolaborasi orang tua pastilah sesuatu yang sangat penting dan harus terus dirawat dan dijaga gitu. Kita harus menyediakan waktu deh kayaknya ya selalu untuk guru bertemu Ya. orang tua dan orang tua bertemu dengan guru. Iya, itu, saya setuju banget itu Bu Sita. Kebetulan kan gini, kami saat ini itu, sedang mengikuti program Better Together Parents and Teachers diselenggarakan Hmm, oleh, ya. SEF Klasnet 2020 School Collaboration Network. Nah, Mhm. ini tuh sebuah organisasi yang mengumpulkan para pendidik
Itu Ya, jadi ya. guru dan orang tua dari beberapa negara untuk membahas tentang bagaimana sih sebenarnya kita dari guru maupun orang tua tuh bisa menjalin komunikasi dan kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan belajar dari anak-anak kita. Nah, ini kebetulan ada 5 negara yang terlibat, jadi India, Indonesia, Kroasia, Filipina, dan juga Rusia. Nah, dalam program tersebut itu kita saling bercerita sebenarnya, guru-guru maupun perwakilan orang tua itu mereka walaupun dari negara yang berbeda, tapi ternyata problematika mendidiknya itu sama selama masa pandemi ini, gitu. Iya. Jadi baik dari sisi yang kita bahas ya waktu itu screen time Iya. yang semakin panjang. Terus kemudian abis itu adalah masalah sosial emosional, terus kemudian yang masalah toxic, Ibu bayangkan kami bicara masalah toxicity, racun-racun yang ada selama dalam edukasi itu seperti apa. Dan waktu kita bahas itu saya juga akhirnya oh iya ya. Jadi kita bisa kita waktu itu membahas bagaimana seorang murid itu bisa menjadi toksik bagi temannya. Bagaimana orang Oh. tua juga bisa menjadi toksik buat si murid ini. Dan bagaimana Iya. guru kita itu bisa juga menjadi toksik untuk pembelajaran. Nah, ini tuh yang akhirnya kita itu oh iya ya, it happens, itu terjadi dari kita dan itu yang harus kita waspadai gitu. Iya. Dan kita di situ akhirnya dari diskusi itu kita setelah aware bahwa oh ini yang bisa terjadi, akhirnya kita bisa sama-sama berusaha untuk bagaimana yang awalnya mungkin guru dan orang tua bisa saja saling menyalahkan gitu loh. Pada saat anak tidak perform dalam belajar, itu kecenderungan awal itu oh pasti dia begini. Misal dari sisi orang tua, itu karena mungkin kurang ini, dari sisi guru mungkin di rumah kurang ini. Nah, kita berusaha untuk tidak melihat itu dulu, tapi kita melihat bahwa anak ini butuh apa. Nah, jadi akhirnya dari proses itu kami belajar untuk memastikan bahwa setiap diskusi itu ada kesatuan pandangan yang berfokus pada murid-murid. Apa yang bisa guru-guru lakukan dan orang tua lakukan untuk memastikan kebutuhan belajar, kebutuhan perkembangan kognitif, sosial, dan emosionalnya itu terpenuhi selama mereka belajar dari rumah. Jadi fokus pembicaraan ya kalau kita menghubungi orang tua sudah bukan lagi harusnya tentang hanya sekedar menagih tugas saja gitu ya. Jadi kita belajar dari program ini bagaimana menyampaikan harapan gitu. Itu yang sebenarnya selama ini itu belum pernah kita lakukan. Bagaimana guru dengan orang tua itu saling menyampaikan harapan-harapannya dan kita berusaha untuk bertanya juga gitu. Apa sih dari ayah bunda yang ingin harapannya selama belajar di rumah ini kepada Ananda seperti apa, dan kita juga akhirnya berusaha juga untuk merefleksikan kembali dari masukan-masukan dari orang tua itu gitu kan. Jadi mengembangkan prioritas kita juga merefleksikan kembali dari yang sudah kita lakukan di Lazuardi, yaitu kita mengembangkan portofolio dari setiap murid. Itu berarti kita secara tidak langsung itu mengkomunikasikan kepada orang tua bahwa ini ayah bunda hasil kerja dari Ananda dan beliau Ananda ini bagus sekali di ini. Gitu. Sebenarnya salah satu bentuk komunikasi yang akhirnya bisa selalu evaluasi dan kalaupun kita punya program-program di sekolah itu selalu kita evaluasi apakah ini ada dampaknya ke murid apa enggak gitu. Kalau tidak kebutuhan belajarnya apa enggak, sehingga akhirnya seluruh pihak itu bisa memberikan dukungan terbaiknya sebagai satu ekosistem belajar. Nah ini loh, jadi saya belajar ini tuh kita harus bisa membentuk itu satu ekosistem belajar. Ya. Setuju sekali Bu Andri. Memang mungkin saya juga ada pengalaman ya, orang tua yang baru misalnya saat kita undang untuk datang ke sekolah,
mereka berpikir, aduh anak saya salah apa ini? Padahal sebenarnya konsultasi Iya, itu iya. memanggil bukan karena ada masalah gitu. Kita selalu menganggap masalahnya itu bukan di anak sebenarnya. Mungkin dari bagaimana kita memahami mereka gitu. Jadi kita bertemu Betul, betul. dalam menyatukan harapan-harapan kita gitu ya. Ya, betul. Membuat tadi kembali lagi untuk menyamakan visi kita gitu. Ya. Wah, tidak terasa ya sudah 30 menit Iya. ini diskusi Bu Sita. Jadi Iya, bisa disimpulkan ya teman-teman semua bahwa menuju pendidikan yang seutuhnya dengan mendidik anak menjadi versi terbaiknya berarti membuat anak didik sebagai pusat kurikulum dan kita yang menyesuaikan kompetensi apa yang kita harus capai untuk bisa mendidik anak sesuai dengan yang tadi bahwa anak sebagai fokus dari kurikulum. Menghamba kepada anak bukan berarti memanjakan, tetapi kita memahami dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan belajarnya. Ya, betul Bu Andri, bahwa semakin besar tantangan kita saat ini untuk membekali siswa pada zamannya ya. Pendidikan seutuhnya adalah bagaimana memanusiakan manusia dengan nilai kemanusiaan. Bagaimana kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tapi tetap dengan berlandaskan pada kebajikan, yaitu bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dengan akhlak mulia dan amal soleh. Dengan keyakinan kita sebagai orang tua dan guru yang kita berikan pada anak-anak, mereka akan menjadi versi terbaik dari dirinya insya Allah. Itu tadi saya baca dari visi misi Lazuardi ya Bu Andri. Oh iya, betul itu Bu, setuju. Ya, tadi mengenai pendidikan seutuhnya tadi ya. Betul. Jadi ya dengan harapan jadi semoga kita menjadi orang tua dan guru yang tetap amanah ya untuk menjaga anak-anak kita. Dan sebelum kita tutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman pendidik, ayah bunda dan dimanapun berada yang telah berusaha keras nih selama masa pandemi ini tetap memberikan pendidikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Bagi Bapak Ibu guru, ayah bunda yang ingin memberikan saran terhadap topik diskusi selanjutnya atau ingin mengajukan pertanyaan silakan dapat menuliskan pada kolom komentar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung produksi dan penayangan video ini. Nantikan video kami selanjutnya dalam serial menuju pendidikan yang seutuhnya. Tetap semangat mendidik dan tetap semangat belajar. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.